di mana terus terang saya lihat ini semuanya berawal dari niat baik. Semuanya ini berawal dari niat baik untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan kita. Tetapi karena satu dan lain hal kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Nah, untuk itu saya ingin kembali kepada niat semula ini. Kita ingin kembali kepada niat semula untuk bisa saling membantu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Saya apresiasi Mas Densu ya, yang luar biasa menurut saya, kepedulian terhadap sesama. Mbak Novi dan yayasannya juga sudah tahun 2020 berdiri sampai sekarang, isinya juga membantu orang terus. Tapi karena ini ada diawali dari mungkin kesalahpahaman, ketidakmengertian, kemudian menimbulkan satu diskusi di ruang publik yang kalau ini tidak didudukkan perkaranya bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman termasuk Mas Agus ya, Mas Agus Salim ya, dan juga para pengacara, mari kita duduk bersama, mari kita bicara, kita cari solusi. Ya, itu yang terbaik adalah mencarikan solusi. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengajak semua kalangan untuk memahami semua ketentuan-ketentuan yang ada. Saya menyadari bahwa belum semua ya, karena mungkin sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang terlibat di dalam pengumpulan donasi itu tidak melalui proses yang semestinya. Di antaranya itu adalah proses untuk meminta izin sesuai dengan perintah undang-undang lewat Kementerian Sosial. Itu kami sadari banyak yang belum tahu. Jadi kalau sekarang masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan itu belum mendapatkan izin, itu hal yang sangat kami maklumi. Nah, ke depan kita ingin ya Mas Densu, Mbak Novi bantu kami untuk ikut mensosialisasikan bahwa ini harus ada proses yang harus dilewati. Dan itu tidak sulit, itu mudah, dan bahkan kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan. Bahkan mungkin Kementerian Sosial juga memiliki data-data yang lebih akurat tentang sesungguhnya siapa yang mereka patut untuk kita beri bantuan. Saya ingin sampaikan bahwa banyak sekali lembaga-lembaga yang mengumpulkan uang dan barang itu bekerja sama dengan kami. Tapi juga lebih banyak yang belum bekerja sama dengan kami. Saya apresiasi Mas Densu, Mbak Novi atas kejujurannya. Datang dengan kejujuran, datang dengan ketulusan, datang dengan hal-hal yang menurut saya mulia karena akan membantu orang lain. Nah, kalau sekarang ada masalah yang tadi saya sampaikan menimbulkan diskusi yang mungkin jadi membuat kesalahpahaman yang makin melebar, saya ingin mengajak semua untuk duduk ya, kita carikan solusi, dan modalnya sudah ada. Modal yang disampaikan oleh Mas Densu, Mbak Novi dan lain-lain itu adalah modal besar untuk kita semua ke depan bisa lebih baik. Jadi kalau saya ditanya, semua bisa berkontribusi membangun kebaikan-kebaikan ke depan. Saya kira ini tambahan saya ya. Pak Menteri, mungkin ada yang tanya. Mungkin Pak Menteri nanti akan duduk bareng Agus sekalian. Oh, pingin sekali. Gitu. Ya, kami akan ya kalau misalnya ketemu di sini boleh, saya datang ke rumahnya juga boleh. Maunya seperti apa, tapi kami ingin ketemu, kami ingin duduk, kami ingin bicara dari hati ke hati. Ya. Jadi di mana saya ingin ketemu. Tabayun. Ini hal yang baik. Ya, ada lagi? Oke, pertemuan tadi berarti poin-poinnya apa aja yang disepakati Pak Menteri? Ya, sebelumnya Mas Densu, Mbak Novi kan sudah ketemu sama Dirjen, sama staf-staf kita ya.
membahas berbagai hal yang terkait dengan isu ini gitu. Nah tadi ketemu saya secara langsung dan ketemu dengan Pak Wamen, kita mendalami masalah-masalahnya, kemudian kita identifikasi mana-mana yang kira-kira ini menjadi poin penting untuk islah itu, untuk mencari jalan terbaik ya, cari solusi. Ya itu aja ya. Oke. Pak Menteri, maaf soal maaf ya, mungkin soal tuduhan mungkin Yayasan Tenopi katanya ditegur dari Pak Menteri, itu benar gak sih? Siapa? Ya. Yayasan Tenopi kan ditegur katanya seperti itu karena kan ya, mendapatkan izin. Tepatnya ya tidak teguran lah, ini diskusi. Tepatnya kita memang kita akui ya bahwa sosialisasi kami mungkin yang kurang gitu ya. Saya juga baru 1 bulan lebih dengan Pak Wamen ini dilantik, kami sedang mempelajari. Dan kita harus akui jujur bahwa banyak orang yang belum tahu gitu, tentang aturan-aturan ini. Dan dalam aturan itu tentu ada pertanggungjawaban. Di samping dapat izin nanti ada pertanggungjawaban, uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa. Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Pak Yusuf Hamka misalnya juga ini orang dan juga salah satu figur ya yang suka memberikan bantuan. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan, tentu kalau toh ada kekeliruan kita akan bisa luruskan secara bersama-sama ke depannya. Ya. Jadi mari kita mulai ke depan hal-hal yang baik ini dengan tata kelola yang baik. Yang baik ini kita mulai dengan tata kelola yang baik. Dan saya senang sama Mas Densu ya, saya terus terang ya belum tahu, saya baru tahu sekarang, ngomong apa adanya. Tapi niat kami begini-begini itu kan satu hal yang menurut saya sudah cukup bagi kita sebagai modal untuk mencari solusi. Gitu Bapak. Mungkin orang-orang seperti Tenovi, Bang Densu dan Pak Yusuf Hamka yang suka membantu orang kan mungkin banyak sekarang Pak di media sosial, melalui media sosial. Itu ada regulasi sendiri nggak sih Pak untuk membantu orang supaya tidak terjadi lagi nih seperti ini? Ya regulasinya itu sementara ini cukup jelas ya, supaya mengajukan izin lewat Kementerian Sosial. Dan dengan izin itu kemudian ditindaklanjuti dengan tata kelola yang baik. Gitu. Jadi siapapun boleh mengumpulkan barang dan orang dengan izin. Setelah itu ditunjukkan tata kelola yang baik, pertanggungjawabannya. Dan kalau perlu memang publik bisa ikut mengaudit, apalagi sekarang dengan medsos seperti ini. Ya nanti Mas Densu juga bisa menyampaikan, ini saya sudah bisa bantu sekian, kemarin saya lewat podcast saya menyampaikan ini, dan sekarang sudah didapat sekian dari sekian banyak orang. Nah, uang yang sudah didapat ini diperuntukkan 1, 2, 3, 4. Apa yang bisa dilihat di situ kemudian adalah sudah digunakan berapa, sisanya masih berapa, dan kalau masyarakat masih ingin menambah silakan. Dan dengan begitu insya Allah kepercayaan itu akan tumbuh. Bukan kesalahpahaman, tapi kepercayaan akan tumbuh. Orang yang dibantu juga ngerti gitu, nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak tepat sasaran. Pak, untuk donasi Agus Salim sendiri memang sudah sesuai prosedur atau gimana sih? Ya saya belum bisa, saya harus pelajari dulu. Ya, jadi yang penting kan ada niat baik ini mau bantu. Sebenarnya yang paling utama itu Mas Agus ini sembuh dulu. Jangan masuk dalam kontroversi ini terlalu lama ya. Itu sembuh dulu. Yang ini ya satu soal harus diislahkan ya. Tapi yang penting ini berobat ini penting. Ya itu utamanya itu berobat. Kalau berobat itu ada waktunya gitu. Kalau terlambat kan juga makin tidak baik. Makin cepat makin baik kalau berobat. Pak Menteri, maaf mungkin ini kan permasalahan udah dihitung hampir 2 bulan ya, katanya melebar kemana-mana. Apakah nantinya uang dari yayasan itu akan diambil oleh Kemensos atau seperti apa? Banyak kan yang menyarankan seperti itu. Lebih baik tidak, permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Ya nanti kita lihat ya. Pokoknya kita juga nggak boleh menyelesaikan dengan melanggar hukum lagi gitu. Jadi menyelesaikan tanpa masalah. Prinsip pegadian lah kita gunakan di sini. Menyelesaikan masalah, ya kan? Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu yang kita coba.
Mari ini tadi semuanya niat baik, mari kita kembali ke niat baik itu. Kalau semuanya kembali ke niat baik, insya Allah tidak ada yang tidak bisa dicarikan dulu. Ya, intinya itu ya.